Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurwahidah, mahasiswi dari kampus ISIP Bekasi dengan prodi Ilmu Administrasi Niaga, mata kuliah Administrasi Perkantoran Modern dengan dosen Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Baik, di sini ada 7 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu diantaranya yang pertama ada proses komunikasi dan komunikasi manajemen, kedua ada pemanfaatan internet perkantoran, ketiga ada layout perkantoran atau tata ruang kantor, yang keempat ada lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan, kelima ada kepemimpinan dan kewenangan, sumber kewenangan dan bentuk kewenangan, yang keenam ada teori perilaku dan teori kepemimpinan situasional, 7 birokrasi pemerintahan. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama. Di sini ada proses komunikasi dan komunikasi manajemen. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi antar individu atau kelompok untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi untuk terhubung dalam lingkungan orang lain. Pengertian komunikasi manajemen. Manajemen komunikasi pada dasarnya adalah suatu perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar tempat belakang suatu komunikasi. Selanjutnya ada proses komunikasi. Di sini ada beberapa proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau sumber berita mengawali komunikasi. Dalam sebuah organisasi, pengirim dapat berupa seorang dengan informasi, kebutuhan atau keinginan dan dengan tujuan mengomunikasikan kepada satu atau beberapa orang. Yang kedua ada penerima, adalah orang yang inderanya menerima pesan dari pengirim bisa terdiri dari satu orang atau dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga ada pesan, adalah informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Yang selanjutnya ada penyandian, adalah penerjemahan informasi menjadi serangkaian simbol untuk komunikasi. Selanjutnya ada pengartian, adalah interpretasi dan penerjemahan suatu pesan menjadi informasi yang berarti. Selanjutnya ada gangguan, yaitu segala sesuatu yang membingungkan, mengganggu atau menyampuri komunikasi. Yang terakhir ada saluran, yaitu medium komunikasi formal antara seseorang pengirim dengan seorang penerima. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat manajemen komunikasi dalam bisnis. Yang pertama ada fungsi manajemen komunikasi. Dalam dunia bisnis terdapat 2 fungsi utama manajemen komunikasi, yaitu sebagai sarana untuk menyamakan pengertian pada seluruh anggota dalam suatu perusahaan serta sebagai sarana untuk menggerakkan orang lain dalam suatu perusahaan dengan informasi yang diberikan secara jelas. Kedua ada manfaat manajemen komunikasi. Untuk menjaga hubungan baik pada tiap anggota di dalam perusahaan, tanpa adanya komunikasi yang baik, kemungkinan akan terjadi konflik internal yang bisa berpengaruh pada kerjasama yang tidak maksimal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua. Di sini ada pemanfaatan internet perkantoran. Pengertian internet. Yang pertama ada internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lainnya. Kedua ada internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling menghubungkan. Selanjutnya ada manfaat internet kantor. Yang pertama ada mengikuti perkembangan tren terkini. Beberapa dari karyawan kantor bersinggungan dengan tren terkini. Setiap harinya mereka harus mencari tren-tren yang sedang terjadi untuk nantinya diolah menjadi suatu hal yang menarik bagi alat marketing perusahaan. Kedua, ada komunikasi dengan rekan kerja dan klien. Hampir sebagian besar karyawan kantor berkomunikasi lewat online. Untuk urusan pekerjaan selain berkomunikasi, mereka juga membutuhkan internet kantor untuk membagikan file kepada rekan kerjanya. Yang ketiga, melakukan analisis pasar dan produk. Selain mengikuti tren, internet kantor juga berguna bagi karyawan untuk menganalisis pasar dan produk. Hal ini sangat berguna bagi karyawan yang bekerja di dunia digital marketing. Yang keempat ada memesan transportasi dan makan siang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah tersedia transportasi online atau ojek online. Hal ini sangat memudahkan karyawan kantor untuk pergi ke kantor. Selanjutnya ada fungsi internet. Di sini ada 4 fungsi internet. Yang pertama sebagai media komunikasi, yaitu untuk semua manusia yang berada di dunia, penggunaan internet sebagai media komunikasi ini sangat umum pada saat ini. Kedua,
Media untuk mengakses informasi. Tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi internet juga memudahkan orang-orang di dunia untuk menemukan berbagai macam informasi. Selanjutnya, yaitu sebagai media untuk bertukar sumber daya. Internet juga memudahkan manusia untuk bertukar sumber daya. Sumber daya sebagaimana dimaksud di sini seperti kertas, jurnal, desain, foto, video, dan sebagainya. Yang terakhir ada media untuk mengakses berita. Dengan menggunakan internet, Anda dapat menemukan berbagai jenis berita, pembaruan setiap hari. Jika waktu dahulu Anda membaca berita harus melalui koran, maka saat ini dengan internet bisa lebih mudah akses berita terkini. Ya baik, selanjutnya ke pokok pembahasan yang ketiga. Di sini ada layout perkantoran atau tata ruang kantor. Selanjutnya ada pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, office layout. Istilah tersebut memiliki makna sebagai pengaturan semua yang berlaku terhadap perabotan, permesinan, benda-benda yang berada di dalam ruangan tersebut. Tata letak dan lokasi perabotan dalam suatu kantor akan menjadi suatu pengaruh terhadap kinerja setiap karyawan. Selanjutnya ada tujuan tata ruang kantor. Tujuan yang hendak dijadikan pedoman yaitu sebagai berikut. A. Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jarak sependek mungkin. B. Rangkaian aktivitas tata usaha secara efisien untuk keperluan pekerjaan. C. Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. D. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. E. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi itu. Selanjutnya, prinsip layout yang efektif. Ruang kerja yang efektif, ruang kerja yang kondusif dan sesuai pada tempat dan gunanya menurut Nuraida 2007. Tata ruang yang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan ruang kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Tata ruang kantor yang efektif akan memberikan manfaat yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada, serta mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Baik, selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang keempat, ada lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan. Definisi lingkungan perkantoran. Pertama, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, ada perkantoran adalah sebuah ruang atau bangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan tata usaha untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Jadi lingkungan perkantoran yaitu merupakan keadaan di sekitar ruangan yang dapat mempengaruhi kegiatan tata usaha yang dilakukan. Selanjutnya ada 6 kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama itu ada komunikasi. Seorang pemimpin itu harus tampil berkomunikasi. Yang kedua ada kejujuran. Seorang pemimpin itu harus jujur. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Yang keempat ada inovasi. Yang kelima ada tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawabnya yang tinggi. Dan yang keenam ada motivasi dan hubungan. Motivasi menjalin hubungan dan mendorong produktivitas dalam kaitannya dengan hasrat dan minat dapat membawa keseluruhan perusahaan menuju kesuksesan. Yang selanjutnya ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja adalah sebuah aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja menurut Mangku Negara 2005. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah lingkungan kerja di mana karyawan melakukan pekerjaannya, seperti yang dikemukakan oleh Niti Semito 1992 bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. Meskipun faktor ini penting dan besar pengaruhnya, tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan faktor ini seperti kebersihan, keamanan, perlengkapan kerja, hubungan sesama karyawan, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan yang kelima, ada kepemimpinan dan kewenangan, sumber dan bentuk kewenangan. Pengertian kepemimpinan dan kewenangan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun,
adalah karakter khas khususnya mengambil situasi tertentu. Selanjutnya, pengertian kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata wewenang diartikan yaitu pertama, hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan. Kedua, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan menurut Miriam Budiarjo adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum. Selanjutnya ada sumber kewenangan. Yang pertama ada atribut, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kewenangan. Di sini ada 4 bentuk kewenangan. Yang pertama ada wewenang karismatis, tradisional dan rasional atau legal. Yang kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan yang keenam. Di sini ada teori perilaku dan teori kepemimpinan situasional. Yang pertama ada pengertian perilaku. Di sini menurut Morgan tahun 1986, tidak seperti pikiran atau perasaan. Perilaku merupakan sesuatu yang konkret yang dapat diobservasi, direkam maupun dipelajari. Menurut Surwono tahun 1993, perilaku sebagai sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lain dan sesuatu itu bersifat nyata. Selanjutnya, kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini menyarankan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Selanjutnya, ada faktor situasional dan situasi kepemimpinan. Yang pertama, faktor situasional. Di sini ada hubungan pemimpin anggota yang mengacu pada kadar keyakinan, kepercayaan, rasa hormat para pengikut terhadap pemimpin yang bersangkutan. Selanjutnya ada struktur tugas, adalah batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, sebuah gambar rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objek mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan, di mana dimensi ini mencakup komponen seperti kejelasan tujuan, pemecahan masalah, pembuktian, keputusan, dan kerincian keputusan. Yang ketiga ada kekuasaan posisi, yaitu faktor situasi yang dirancang untuk menentukan berapa banyak kekuasaan yang dimiliki seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, di sini ada situasi kepemimpinan. Yang pertama ada telling, suatu yang terjadi ketika bawahan tidak mampu menjalankan tugas dan tidak mampu atau takut mencoba sesuatu yang baru sehingga harus mengarahkan dan memerintahkan apa yang harus dilakukan para bawahan tersebut. Kedua, selling, yaitu situasi yang terjadi ketika memiliki kompetisi yang kurang namun mereka memiliki keinginan untuk bekerja yang kuat, mau mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, supporting, yaitu situasi yang terjadi di mana bawahan memiliki kompetensi yang tinggi namun mereka enggan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu pokok pembahasan yang ketujuh tentang birokrasi pemerintahan. Pengertian birokrasi. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata bureau berarti meja dan keten berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Selanjutnya ada fungsi dan peran birokrasi. Pertama, fungsi birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. Kedua, pelaksanaan pembangunan yang profesional. Ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Selanjutnya ada peran birokrasi. 1.
sejalan dengan tujuan pemerintah. Kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Selanjutnya ada kinerja birokrasi pemerintahan. Kinerja bagi sebuah organisasi merupakan indikator penting dari keberadaan organisasi tersebut, baik media organisasi pemerintahan maupun swasta. Oleh karena itu, Dwianto 2002 menawarkan beberapa indikator yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja birokrasi sebagai berikut. Pertama ada produktivitas kualitas layanan, kedua responsivitas, ketiga responsibilitas, keempat akuntabilitas. Ya, selanjutnya ke kesimpulan yang terakhir. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan perkantoran adalah keadaan di sekitar ruangan yang dapat mempengaruhi kegiatan tata usaha yang dilakukan. Pada sebuah organisasi tentunya memerlukan kantor. Kantor merupakan suatu tempat di mana sebuah organisasi bekerja dan beraktivitas untuk mencapai tujuan, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Di dalam sebuah kantor atau sebuah organisasi tentunya pasti ada pemimpin, yang dimana seorang pemimpin itu harus memiliki gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik antara lain memiliki komitmen yang kuat, memiliki disiplin yang tinggi, antusias, manajemen waktu, empati, berpikir positif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manajemen komunikasi itu adalah suatu proses timbal balik dalam menginformasikan suatu hal pada orang lain, dan pemanfaatan internet perkantoran adalah suatu akses informasi lebih cepat karena internet memungkinkan akses instan ke berbagai sumber daya informasi seperti basis data, situs web, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari salah tutur kata ataupun dari ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.